Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran online kita. Kali ini, cute banget. Kali ini kita akan membahas tentang comparison. Tentang apa comparison? Membandingkan. Biasanya kita sering membandingkan sesuatu hal. Membandingkan tuh biasanya membandingkan dua benda atau lebih. Dan namanya membandingkan itu pasti ada hal yang dibandingkan kan? Dan biasanya itu kata sifatnya yang dibandingkan. Oke, coba berikan contoh yang sering kalian dengar. Misalkan si A lebih rajin daripada si B, si A lebih cerdas dibandingkan si B. Itu membandingkan. Yang dibandingkan itu bukan skornya tapi kepintarannya. Adjektif. Itu kata sifatnya. Oke. Just untuk awal-awal kita lihat di sini ada 4 orang bernama Laura, Alan, Mike, sama Sophie. Laura berumur 12 years, Alan 7 years, Mike 10 years, and Sophie also 10 years. Oke, silakan kalian pause video ini dan coba membandingkan berapa kalimat yang bisa kalian dapatkan untuk membandingkan dalam bahasa Indonesia. Fokus pada bahasa Indonesia dulu. Oke, silakan pause sekarang karena ini Miss akan menjelaskan tentang yang pertama, perbandingannya seperti apa. Contoh Laura dengan Alan deh. So bandingkan Laura dengan Alan. Oke, yang dibandingkan umurnya atau apa? Maksudnya kan umur, informasi yang diketahui itu umur nih. Yang dibandingkan apa? Laura lebih berumur daripada Alan atau gimana? Yes. Laura itu lebih tua daripada Alan. Yes. Yang dibandingkan bukan umurnya tapi sifat tuanya. Nanti misalkan menjelaskan ini contoh-contoh adjektif selain tua dan lain-lain. Kemudian yang kedua apalagi? Coba bandingkan Alan dengan Mike. Wah, Alan lebih muda. Boleh. Alan itu lebih muda daripada Mike. Oke. Apalagi coba? Bisa nggak, Miss, kalau Alan itu tidak lebih tua dari Mike, bisa nggak? Bisa, karena memang Alan tidak lebih tua dari Mike, artinya Alan itu lebih muda. Apalagi, coba Mike dengan Sophie, kalian bandingkan. Miss, kalau Mike sama Sophie kan sama-sama umurnya. Oke, bagaimana cara menyebutkan atau mendeskripsikan ketika mereka memiliki umur yang sama? Jika kalian menyebut Mike itu semuda Sophie. Oke, itu membandingkan ya, karena mereka memiliki umur yang lain. Oke, terus apa lagi? Coba bandingkan Laura dengan Alan, Mike, and Sophie. Apa? Laura itu paling tua. Laura adalah yang tertua. Apalagi ada yang lain nggak? Ada, Miss. Kalau yang tertuanya Laura, maka yang termuda adalah Alan. Jadi kita buat lagi. Alan adalah yang termuda. Kita strike. Ada 6 kalimat. Coba lihat. Ada kalimat yang punya rumus sama tidak kalau kalian cermati? Oke. Kalau kalian cermati, ini ada kata lebih nih. Ini ada kata lebih juga. Ini juga ada kata lebih kan? Oke. Jadi 1, 2, 3 memiliki form yang sama. Oke, kita buat warna kuning. Kok nggak nemu? Oke. Ini adalah warna kuning. Kemudian lihat yang Mike. Yang Mike itu yang keempat. Wah, itu nggak ada yang lain.
yang semudahnya cuma satu. Oke, kita garis bawahi, kita buat dia adalah grup hijau. Kemudian yang 5 sama 6. Wah, 5 sama 6 sama-sama nih. Sama-sama apa? Sama-sama adalah yang tertua, yang ter. Maka ini masuk ke kelompok ketiga. Jadi dalam bahasa Indonesia itu mengkomparkan atau membandingkan itu ada 3 kelompok, yaitu kelompok kuning, kelompok hijau, dan kelompok merah. Jadi kelompok-kelompok ini juga yang dipakai dalam bahasa Inggris. Kita fokus ke sini. Oke, di sini ada 3 warna, hijau, kuning, sama merah. Kayak bendera apa ya? Pokoknya kayak sebuah bendera lah. Tapi nggak tahu bendera apa. Yang hijau tadi, Miss akan menyebutnya sebagai neutral karena dia memang neutral, tidak memihak pada siapapun dan tidak lebih berat pada siapapun. Contohnya tadi Laura ya, Sophie adalah Sophie itu semudah Mike. Oke. Kemudian yang kuning membandingkan sesuatu, komparatif namanya. Komparatif. Artinya dia membandingkan sesuatu. Contohnya Laura itu lebih tua dari Mike. Dari Mike ini contoh ya. Kemudian yang merah Miss akan menyebutkan sebagai superlatif. Super namanya juga super, maka paling. Contohnya Laura itu yang paling tua. Oke. Miss akan pakai contoh yang ini aja ya, karena mau bagaimanapun subjeknya dirubah seperti apapun, formnya tetap sama. Kita lihat yang neutral dulu yuk, yang neutral. Jadi neutral itu formnya adalah ini. Subjek pertama ditambah verb. Mana ya? Tambah verb. Tambah S. Aduh, kaget. Ada kucing. Adjective S. Subjek kedua. Bukan subjek, lebih ke objek ya. Objek. Oke, maksudnya apa? Miss, saya pengen tahu dong adjektif apa saja yang ada sih. Oke, kita loncat dulu sebentar saja. Adjektif apa yang biasa dipakai untuk adjektif mengcompare? Oke, selain old sama young, tua muda, apalagi nih? Kalau yang diketahui itu skor, nilai-nilainya, kira-kira yang dibandingkan apa? Si satu pasti lebih smart. Gak usah lah, lebih pintar atau tidak kan, gitulah. Gak usah kasih itunya. Kemudian ketika yang diketahui itu adalah tingginya, maka yang disebutkan high atau short kan, panjang dan pendeknya, tinggi dan pendeknya. Kemudian kalau yang diketahui itu adalah harga, kalau yang diketahui itu jumlahnya, bukan jumlah ya, harganya, apa yang dibandingkan? Pasti murah atau mahal. Oke, terus kalau rupa wajah biasanya apa? Beautiful, cantik. Beautiful atau pretty, boleh. Break aja pretty. Hilang dong. Bentar. Oke, beautiful, handsome. Aduh. Oke, apa lagi nih? Kalau dia, membandingkan jam berapa mereka datang. Diligence atau lazy kan? Lazy boleh deh. Oke, apa lagi? Contoh good, bad. Lagi, misalkan dia popular.
famous, etc. Oke, ini contoh kata sifat yang biasanya dipakai untuk pembandingan ya. Kita balik lagi ke sini karena contohnya hanya ada di tua dan muda, maka kita fokus ke tua dan muda. Contoh yang pertama yang sabar. Oke, maaf ya masih manual. Gak bisa. Oke, neutral. Contoh Shopee semudah Mike. Lihat, kenapa verb? Karena memang verb Shopee. Oke, lihat, butuh verb ya. Tapi karena di sini tidak ada kata kerja kan, maka verbnya itu berubah jadi to be. Shopee is. Kemudian ada kata as katanya. Oke, is as semudah. Bahasa Inggrisnya muda apa? Young as siapa tadi? Mike. Semudah Mike. Itu contoh yang pertama itu netral. Ini formnya yang ini. Kalian bisa tulis formnya yang ini. Miss kasih highlight apa ya? Jangan deh ungu deh. Oke, formnya yang ini. Agak mencolok sih nggak apa-apa deh. Shopee. Oke. Miss, kalau yang menggunakan kata kerjanya seperti apa? Bisa, contoh ada kalimat. Ada kalimat yang kedua. Shopee berlari secepat Mike. Shopee berlari secepat Mike. Oke, ada kata kerjanya kan? Oke, kita masukkan ke materi ini. Shopee, subjek pertamanya siapa? Shopee. Oke. Ada verbnya, ternyata di sini ada verbnya lari, runs. Terus apa? S. Oke, kata adjektifnya apa? Cepat. Shopee run as fast as Mike. Shopee berlari secepat Mike. Jadi ini contohnya. Itu namanya neutral. Kalimat neutral. Kalimat tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, namanya neutral. Ini formnya. Dan fokus, yuk ke komparatif. Nanti I will put the exercises. Saya akan memberikan exercisesnya di akhir. Jadi kalian bisa fokus ke sini dulu. Contoh yang komparatif yuk, apa? Komparatif. Oke. Komparatif itu formnya ini. Karena dia juga membandingkan, otomatis harus ada dua kata benda. Subjek satu. Oke, nggak usah kasih subjek satu ya. Subjek plus verb sama. Dikasih adjektif, ada belakangnya, tambah dan baru objek, ada di belakangnya. Contoh, subjeknya apa? Laura. Oke, Laura. Ada verbnya nggak ada. Maka verb Laura verbnya berubah jadi is. Kemudian tua itu old ya, is old, ditambah older, ditambah dan might. Oke, ini form yang kedua tentang komparatif. Highlight lagi warna ungu. Oke, form yang kedua tentang komparatif. Oke, next. Miss, kalau yang kayak gini yang ada verbnya gimana? Bisa kan? Laura run, berlari lebih cepat daripada Mike. Dari Mike aja deh. Laura lebih cepat berlari daripada Mike. Maka formnya juga sama lah. Bentar ya, ini agak gitu. Oke. Daripada Mike, maka berubahnya jadi Laura. Verbnya apa? Runs. Adjective faster than Mike.
Kemudian kalau lihat, balik lagi ke sini. Lihat, semuanya ada adjektif. Tapi beda. Ini adjektif kurang dari 2, kurang atau sama dengan. Mana jadi pokoknya kurang atau sama dengan deh. Kurang atau sama dengan gitu ya. Sama dengan 2 syllable. Syllable. 2 syllable. Old, young, smart, high, short, cheap, pretty, lazy, good, bad. Itu 2 syllable. Sedangkan yang ini sama-sama adjective, tapi ada berapa? It is more than 2 syllable. More than 2 syllable. Expensive. 3. Beautiful. 3. Handsome. Handsome masuk ke ini ya. Diligence. Popular. Famous. Itu juga 2 syllables. Jadi fungsinya apa? Ada perbedaan kah? Ada. Perbedaannya adalah ini. Okay. Kalau ini tinggal tambahin er. Kalau lebih dari 2 syllable tidak bisa langsung ditambahin er. Untuk rumusnya tetap sama. Subject plus verb plus ada more, adjective dan objek. Aduh, ini kenapa jadi kayak gini? Aduh. Okay. More. Astagfirullahaladzim. Okay. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah, oke, kita pakai contoh yang beautiful deh. Laura is more beautiful than Mike. Iyalah, Laura pasti lebih cantik daripada Mike ya. Contohnya seperti itu. Kemudian, kalau yang kayak gini gimana? Bisa. Yang verbnya seperti apa? Contoh, Laura has more popular IG, Instagram, like that, than Mike. Oke, Laura itu lebih populer di IG daripada Mike. Lihat di sini ada er sama den. Ini juga ada er sama den. Ini satu paket, nggak mungkin bisa dipisahkan. Er sama den itu tidak mungkin dipisahkan. Ini juga ada er sama den. Yuk, kita berpindah ke superlatif biar cepet. Oke, Laura itu yang paling tua. Formnya adalah subject, ketemu verb seperti biasa, ketemu verb, kemudian ketemu de, ada kata de-nya, dia pasti ada kata de, adjective, tambah est, ditambah nggak usah, karena dia tidak membandingkan kan, sudah pasti satu yang berbanding, jadi nggak usah dikasih objek. Miss mau dikasih objek nggak apa-apa deh. Oke, misalkan kasih objek. Contohnya apa? Ini formnya ya. Contohnya apa? Oke, contohnya Laura is yang paling tua. Is the, remember ada the-nya di sini. The oldest. The oldest. Laura is the oldest. Kalau yang ini Laura berlari paling cepat gimana? Sama, Laura Laura berlari paling cepat. Laura runs the faster. Miss, kalau yang modelnya kayak gini ada nggak? Misalkan yang paling cantik dah, Miss, seperti apa? Oke, kalau modelnya yang paling cantik ada formnya tersendiri. Ini kok gelap ya? Kita cari yang lebih terang ini, terangan.
Ada. Apa waktunya? Banyak kok. Waktunya banyak. Oke, lebih terang. Oke. Contohnya, setelah ada subject, kemudian ketemu verb, ketemu ada kata the, ada kata most, ada kata adjective, lalu object. Tapi jarang sih ada objeknya, jadi nggak usah masukin objek deh. Nggak susah juga penjelasannya. Jadi kayak gini aja cukup. Penjelasannya seperti ini. Contohnya seperti apa? Contohnya ya seperti ini. Laura is the most beautiful girl. Okay. Laura is the most beautiful girl. Contoh yang keduanya seperti apa? Laura run the fastest. Okay. Formnya seperti ini. Aduh, ini kenapa ya? Bentar ya. Diperbaiki dulu deh. Ini biar nggak terlalu pusing, jangan merah-merah banget deh. Kita kasih warna pink ya. More color. Ada gitu waktunya ya? Ada sih. Pada bingung. Udah pokoknya intilah gitu. Jadi neutral, comparative, and superlative. Saya bingung mikirinnya. Saya bingung. Cara ngapalnya gimana? Oke, ada cara ngapal yang paling gampang. Cara menghafalkannya adalah biasa sih, lebih segeran, paling es teh langsung ke es teh manis. Maksudnya apa sih, Miss? Oke, maksudnya adalah kalau biasa dia itu hanya butuh S titik S. Itu biasa. Biasa sih harus ada S sama S. Kemudian yang lebih segeran itu apa? Kalau dia membentuk lebih, maka formnya bentar. Oke, formnya kalau dia lebih, maka formnya harus lebih itu seger kan? Seger kan? Ada kata kan? Ada kata kan? Maka dia harus ada kata entah itu adjective atau more, tetap ada nya kan? More. Kemudian ada n kan? N itu dari than. Jadi biasa itu netral, artinya harus ada S sama S, adjective S, kemudian lebih seger, berarti kalau lebih atau membandingkan itu harus ada nya, seger. Kemudian ada kata n-nya, than, seger, an. Terus kalau paling atau komparatif, maka dia harus ada S teh kan, maka dia harus ada d-nya. Kemudian manis, st, maka harus ada adjective tambah st atau most. Begitu jadi cara menghafalkannya itu lebih biasa sih, lebih segeran, paling st manis. Oke. Contoh, old. Kalau dipakai komparatif berubah jadi apa? Older. Superlatif jadi oldest. Young, younger berubah jadi youngest. Hujan, Allahumma syaiban afian. Smart, smarter. Jadi smartest. High, jadi higher. Kemudian jadi highest. Short, jadi shorter, and then shortest, and then bla 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 bla. Cheap jadi full, pricey. Tapi good berbeda, bukan jadi gooder, no. Tapi dulu jadi better.
Terus keduanya superlatifnya apa? Best. Bad juga bukan better, jadi worse. Terus jadi worse. Tetap ada ST nya, tidak akan berubah. Expensive jadi more expensive. Dan ini berubah jadi the most, lupa. The most expensive. Tuh ini oke, ganti, harus ada the-nya semua nih. The oldest, maka semuanya harus kasih the. Remember, harus kasih the. Oke, jangan ikutin kesalahannya Miss. Oke, awas aja kalau masih ada yang salah the-nya. The best. Remember, harus satu paket ini mah. Pokoknya es teh manis itu harus ada tehnya. Jangan cuman es manisnya doang. Jangan tehnya doang. Jangan es manisnya doang, kan kita nggak tahu manisnya dari apa gitu. Jadi harus ada the-nya. Oke, sudah 25 menit untuk menjelaskan ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Untuk nanti exercisesnya akan Miss jelaskan di video beberapa saat lagi. Miss bikin video lagi ya, bentar ya. Oke, thank you and see you. I will meet you. Oke, jadi sudah deh, nanti Miss bikin video lagi untuk exercisesnya. Thank you for giving your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.